Assalamualaikum Sobat Sepansa. Gimana puasa hari ini? Masih semangat kan? Di tengah semua kesibukan kita, rasanya kita semua butuh waktu sejenak ya. Untuk berhenti, untuk menata hati, dan nge-recharge energi spiritual kita. Dan Ramadan adalah momen yang begitu istimewa untuk itu. Ayat ini sering banget kita dengar ya. Tapi coba deh hari ini kita renungi lagi, bukan sebagai sebuah perintah yang kaku, melainkan sebagai sebuah undangan. Sebuah undangan yang sangat personal dari Allah untuk kita. Undangan untuk sama-sama menemukan ketenangan dan makna yang lebih dalam dari ibadah puasa kita. Oke, mari kita resapi bareng-bareng undangan Imbah ini, kalimat per kalimat. Kita mulai dari sapaan yang pertama, yang rasanya tuh hangat sekali. Coba perhatikan, Allah nggak memanggil semua manusia, tapi secara khusus menyapa, "Wahai orang-orang yang beriman." Ini bukan sekedar panggilan biasa, ini adalah panggilan cinta. Sebuah sapaan yang menegaskan kalau ada hubungan yang sangat erat antara puasa kita dengan iman yang ada di dalam hati. Nah, pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perenungan ya. Saat Allah memanggil kita dengan sebutan orang beriman, apa sih sebetulnya yang sedang Dia panggil dari dalam diri kita? Yuk, kita coba lihat sejenak ke dalam hati kita masing-masing. Tentu, inilah pilar-pilar yang menopang keyakinan kita, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah fondasi yang ada di lubuk hati. Tapi, pertanyaannya, apakah iman itu berhenti di situ? Hanya sebatas keyakinan yang diam di dalam hati? Nah, Imam Asy-Syafi'i seakan mengingatkan kita kalau iman itu hidup, ia bukan sesuatu yang pasif. Iman itu energi yang melahirkan kata-kata yang baik, mendorong perbuatan yang tulus, dan berakar dari niat suci di dalam hati. Ketiganya itu satu kesatuan. Jadi puasa kita ini adalah bukti nyata dari iman yang bergerak. Sekarang mari kita beralih ke inti perintahnya. Di sini kita akan lihat gimana puasa itu menghubungkan kita dengan sebuah tradisi ketaatan yang sangat panjang. Kata kutiba di sini bermakna telah diwajibkan. Ini adalah sebuah ketetapan yang penuh hikmah. Bukan sekedar anjuran, tapi sebuah perintah yang jelas untuk kita yang merasa terpanggil sebagai orang beriman. Dan bagian ini yang bikin hati kita jadi terasa ringan. Allah seakan berbisik, ibadah ini mungkin terasa berat, tapi ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jalan ini adalah jalan yang sama yang juga ditempuh oleh orang-orang soleh sebelum kita. Sejak zaman Nabi Adam, kita adalah bagian dari sebuah barisan panjang, sebuah warisan ketaatan yang agung. Kita udah tahu siapa yang diundang dan apa perintahnya. Tapi dalam setiap perjalanan, yang paling penting itu tujuannya kan? Kemana sebenarnya perjalanan puasa selama sebulan ini akan membawa kita? Dan inilah dia harta karun di ujung perjalanan. La'allakum tattaqun. Seluruh rasa lapar, dahaga, lelah, dan sabar kita selama sebulan penuh, semuanya mengerucut pada satu tujuan mulia ini. Agar kita bisa meraih derajat takwa. Puasa itu jalannya, dan takwa adalah buah manis yang kita harapkan. Jadi, takwa itu bukan cuma sekedar kata, ia adalah sebuah kondisi hati. Sebuah kesadaran batin di mana kita selalu merasa diawasi, dilindungi, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas dan langkah kita. Lalu, seperti apa sih wujud takwa itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana caranya kita bisa menata hati dan langkah kita untuk menggapainya? Yuk, kita coba dalami bersama. Ini adalah definisi yang luar biasa indah dari Thalq bin Habib. Ada frasa kunci di sini, dengan cahaya Allah atau berlandaskan dalil. Ini artinya, ketaatan kita itu bukan lahir dari ikut-ikutan atau kebiasaan semata, tapi lahir dari ilmu, dari sebuah kesadaran bahwa inilah yang Allah cintai. Jadi, takwa itu menopang hidup kita dengan dua pilar. Pertama, kita melakukan ketaatan karena kita tahu ilmunya, dan kita tulus berharap balasan dari Allah. Kedua, kita meninggalkan maksiat juga karena kita tahu ilmunya, karena ada rasa takut akan azabnya. Rasa takut ini bukan seperti takut pada monster ya, tapi lebih seperti rasa takut seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, sehingga ia nggak mau melakukan apapun yang akan mengecewakan mereka. Itu adalah rasa takut yang lahir dari cinta dan pengagungan. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Mari kita hubungkan semuanya. Gimana caranya ritual menahan lapar dan dahaga ini bisa jadi semacam kendaraan super cepat yang mengantarkan kita menuju terminal takwa? Pertanyaan ini penting banget untuk kita renungkan. Karena kalau kita paham prosesnya, puasa kita nggak akan lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai sebuah proses pembentukan diri yang indah yang kita nikmati setiap detiknya. Syekh As-Sa'di menjelaskannya dengan sangat indah.
Puasa itu melemahkan syahwat, melatih kita merasa diawasi Allah bahkan saat kita lagi sendirian. Ia juga mempersempit jalan setan dalam diri kita. Dan entah kenapa ya, saat berpuasa kita jadi lebih ringan untuk berbuat baik kan? Terakhir, saat merasakan lapar, hati kita jadi lebih mudah tersentuh untuk peduli pada sesama. Kelima hal inilah yang secara perlahan-lahan membentuk hati kita menuju takwa. Jadi Sobat Sepansa, Ramadan masih menyisakan waktu yang berharga untuk kita. Pertanyaannya mungkin bukan lagi tentang apa itu takwa, tapi lebih kepada langkah kecil apa yang bisa kita ambil hari ini, esok, dan di sisa Ramadan ini untuk membuat perjalanan puasa kita menjadi lebih bermakna dan benar-benar mengantarkan kita pada tujuan indah itu. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita ya.